Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Inilah Warta Sepekan Minggu 1 Oktober 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Dan dukung selalu sosial media kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf pengembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 1 Oktober, Bapak Christian Ardi Nugroho, 2 Oktober, Bapak Pendeta Petrus Putut Pujo Hartono, MTH, Bapak Insinyur Setio Mahanaim, Bapak Agus Suranto, Bapak Yohanes Chandra Irawan, Ibu Yunike Indah Nugroho. 3 Oktober, Bapak Yusak S. Heru Cahyono, Yehezkiel Wim Utomo. 4 Oktober, Ibu Setiawati. 5 Oktober, Bapak Yusak Aris Sudarsono, Bapak N. Ade Kurnia. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sambut pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari, Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi para wanita-wanitanya Allah yang luar biasa, mari ikutilah ibadah WBI pada hari Kamis 5 Oktober 2023 pukul 5 sore di Aula Gereja. Youth Era of God, mari pemuda yang luar biasa, kita bertumbuh menjadi anak panah yang luar biasa dalam ibadah setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di Aula Gereja. Dan tak lupa untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di Aula Gereja lantai 2. Shalom, saya dari unit donor darah PMI Kabupaten Kudus mengucapkan banyak terima kasih kepada GBI Kudus dan Arrow of God serta seluruh jemaat yang sudah boleh berpartisipasi untuk pelaksanaan donor darah. Yang mendorong saya untuk mendonorkan darah saya karena ini merupakan pengalaman pertama saya. Juga golongan darah saya yang termasuk langka, yaitu golongan darah AB, sehingga mungkin kesempatan saya donor darah di gereja, ya udah saya ikut donor darah. Kita kan diberkati Tuhan, otomatis kita juga bisa jadi berkat. Menjadi berkat bukan berarti harus yang uang atau materi atau apa. Diri kita sendiri pun bisa jadi berkat dengan darah kita, karena satu tetes darah kita itu berguna buat orang lain. Sebuah apresiasi saya kepada teman-teman youth, juga termasuk acara yang bermanfaat juga bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita membutuhkan donor darah, terutama di Kudus ini. Benar-benar berguna untuk kita semua. Di sini youth juga bisa memotivasi diri untuk ikut donor darah juga, dan mengajak teman-teman anak-anak muda yang lain juga untuk bisa menjadi berkat dengan hal-hal seperti ini. Ini hal yang kecil tapi dampaknya luar biasa. Sungguh sangat berguna bagi kami. Kami sungguh berterima kasih dan kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami di
0852 81816776. Mari memiliki sikap Kristus, memiliki kasih yang rendah hati dan rela menderita untuk kebaikan sesama. Demikian Warta Minggu ini. Saya Nadia Evi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, penuh rahmat, penuh anugerah, penuh kasih karunia. Buat kami dapat memahaminya ya Bapa. Angkat dari setiap hati kami semua bentuk harga diri dan segala tingkatan-tingkatannya. Ajari untuk kami dapat mengerti, memahami makna kerendahan hati yang sejati, supaya kami dapat berjalan beriringan bersama dengan Tuhan setiap saat. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pimpinan bimbingan tuntunan Tuhan, kami tanpa sadar menyangkali Tuhan karena kami mengikuti keinginan kami sendiri. Wahyukan diri-Mu atas kami, sehingga umat-Mu bertumbuh dewasa. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Khotbah saya pada hari Minggu, kalau perlu saudara mendengarkan 2-3 kali. Apalagi kalau hari Minggu kemarin saudara tidak beribadah. Dengerin, dan dengerin. Itu inti Injil. Inti dobrakan ilahi yang Tuhan bekerja. Kabar baik, Euangelion, good news adalah Tuhan yang menuntut, Dia yang menggenapinya. Katakan amin. Saya ingin ajak, itu inti. Saudara bisa melihat Alkitab dari Perjanjian Lama dan dengan Perjanjian Baru dari sudut paradigma Perjanjian Baru. Sehingga Alkitab itu bukan, walaupun sama, tapi sudut pandang kita yang berbeda. Kita tidak lagi melihat Alkitab itu sebagai hukum, perintah, dan tuntutan. Tapi di balik hukum, tuntutan, perintah ditopang oleh janji. Bahwa roh Tuhan yang ada di dalam saudara akan membuat engkau sanggup untuk mentaatinya. Katakan amin. Nah, hari ini saya ingin meneguhkan kembali. Di dalam Roma 7 ayat yang ke-14 dikatakan begini saudaraku. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. I'm human. Itu bentuk present. Jadi ketika Paulus sedang menulis, dia berkata sekalipun jadi orang Kristen, sudah jadi rasul. Aku bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa, itu bentuk perfect. Artinya sesuatu yang memang kita sudah terjual oleh dosa karena dosa Adam dan Hawa. Dan hasilnya menetap sampai selama-lamanya. Aku sifat manusiawi kita ini, daging sudah tercemar ada di dalam kekuasaan dosa. Dan di dalam ayat yang ke-18 Paulus menegaskan. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Saudara mungkin mengerti ayat ini, tapi belum tentu memahami. Ketika saudara melihat, saya lebih baik dari si A, si B, si C. Gereja saya lebih baik dari gereja A, B, C. Ya. Saya melihat ada sebuah YouTube pendeta mengatakan, gereja kami yang terbaik. Ketika kita melihat kalimat-kalimat itu muncul, tidak menyadari bahwa saudara dan saya secara manusiawi, ya, bukan manusia baru kita, manusia roh kita. Sekarang segala sesuatu yang manusiawi bersifat daging sudah tercemar. Waktu saya melakukan meditasi bersama dengan Tuhan, saya dibukakan betapa mengerikan keakuan kita ini sangat mengerikan. Penuh dengan pencemaran dosa.
penuh dengan egoistik. Ya, egoistik itu sebetulnya penyembahan berhala menjadikan dirinya Tuhan. Kalau saudara belum disingkapkan oleh Roh Kudus, saudara mulai berkata, saya lumayan lah. Ya, saya untunglah lebih baik dari si A, si B, si C. Tapi ketika saudara mengalami penyingkapan, saudara akan bersungkur di kaki Tuhan. Saya berdoa diajari oleh hamba Tuhan, saya berdoa Tuhan, angkatlah dari hatiku segala bentuk dan tingkatan-tingkatan harga diri. Biarlah hambamu dapat memahami makna kerendahan hati yang sejati. Sebab tanpa saudara saya memiliki kerendahan hati yang sejati, saudara tidak bisa berjalan beriring-iringan bersama Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Karena Allah itu lemah lembut dan rendah hati. Dan saya mengalami ujian. Makin meneguhkan ujian itu. Betapa jahatnya si aku ini. Makanya ketika saudara sadar bahwa satu sisi aku kita ini tercemar. Pendapat saudara yang terbaik itu pun sudah tercemar. Karena semua unsurnya itu selalu berpusat mementingkan diri sendiri. Coba saudara ukur perkataan saudara ketika saudara berbicara dengan orang lain. Apa isinya? Tanpa saudara sadar kan, saudara sedang untuk menaikkan harga diri. Dan hanya berfokuskan diri, itu di hadapan Allah bau. Tidak bersih, tidak suci, tidak saleh, dan tidak mungkin bersih, suci, dan saleh. Hanya orang yang menghargai ini, menyadari ini akan menghargai betapa kabar baik dari Tuhan. Ia yang menuntut, ia yang menggenapi. Kita anggap berita itu biasa. Karena apa? Tanpa Tuhan pun saya lumayan lah. Ya, saya punya ketaatan lumayan lah. Saya punya pengetahuan Alkitab lumayan daripada orang yang lain. Bukannya lumayan, busuk, kotor, tidak bersih, udah tercemar dosa. Sampai saya berdoa menjerit di hadapan Allah, Tuhan jangan biarkan hambamu untuk bergantung kepada diri sendiri. Dalam tingkatan tertentu bisa muncul yang baik. Tapi dalam saat yang tertentu muncul yang jahat, itulah aku kita. Kalau Tuhan itu baik, bertambah baik, bertambah baik, dan bertambah baik. Itulah sebabnya kasih karunia mendatangkan kerendahan hati yang sangat. Kalau saya bisa seperti ini adalah bentuk anugerah Tuhan. Rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan. Hanya ketika saudara sampai tahap ini, saya bisa melihat orang dengan roh. Orang itu berkata-kata dari pikirannya atau dari rohnya bisa menangkap dan memahaminya. Sehingga bisa menggiring dan menuntun dan membimbing. Dan hanya ketika saudara saya bergantung kepada roh Tuhan, saudara tidak dipaksa dan diharuskan mengikuti keinginan daging. Saudara bisa tersandung, tapi saudara tidak hidup di dalam daging. Yang tidak boleh itu hidup terus-menerus dalam daging, itu berarti tidak bertobat. Tapi engkau sekali-kali jatuh bangkit kembali, karena ada hidup Yesus yang membangkitkan kita. Ketika saya mulai melihat, saudaraku, mari belajarlah, rendahkanlah hatimu sungguh-sungguh di tangan Tuhan yang penuh rahmat. Tuhan itu hukumnya adil. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Itu adil. Entah itu pendeta, pelayan, umat Tuhan sama. Lah kita bisa modal untuk rendah hati, sadar bahwa memang pendapat yang dari diri sendiri itu, cemar sekali saudara. Saya sampai dalam meditasi itu menjerit kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau izinkan aku hanya bergantung diri sendiri tanpa intervensi ilahimu, najis, kotor, tidak bersih, tidak ilahi, bersifat kedagingan.
Saya berdoa supaya ini menginspirasi saudara untuk makin merendahkan hati di hadapan Allah. Kalau saudara belum paham firman Tuhan, dengar lagi, tetap belum paham. Rendahkanlah dirimu, Tuhan, kalau engkau tidak mewahyukan aku tidak bakal bisa menangkap. Dan dengan rendah hati menantikan Tuhan, Tuhan pasti akan menyingkapkannya. Karena Tuhan itu rendah hati dan lemah lembut, kita tidak bisa berjalan bersama Tuhan dalam keintiman, keakraban kalau kita tidak sinkron, tidak seirama dengan Dia. Saudara tidak tahu toh, apa itu lahir baru? Lahir baru adalah Allah menghembuskan rohnya, Allah menanamkan hidup ilahinya di dalam manusia baru saudara. Allah menanamkan sifat kodrat ilahinya di dalam manusia baru saudara. Allah menanam pekerjaannya di dalam roh saudara. Allah menanam keinginannya di dalam roh saya, saudara dan saya. Dan Allah lewat rohnya merindukan supaya semua termanifestasi dinyatakan lewat hidup kita. Hidupnya Allah, sifatnya Allah, keinginan Allah, pekerjaan Allah dinyatakan. Sehingga di tempat ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan Allah. Maka ketika saudara layani dengan penuh kerendahan hati, kita bukan lagi saatnya untuk berkata, ide saya mengapa kok tidak diterima? Belajarlah, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara sefrekuensi dengan saya di dalam roh, tidak usah dipaksa, kita akan berjalan beriringan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tuhan, saya menjerit di hadapan Allah. Betapa tercemarnya kemanusiawian kita. Cuma kita tidak sadar. Kita masih digelapkan. Tapi saya percaya pagi ini roh Tuhan menerangi saudara. Dan ku berkata, benar Tuhan. Benar Tuhan. Makanya belajarlah rendah hati di hadapan Tuhan. Juga rendah hati di hadapan orang-orang yang dipakai Tuhan. Kalau saudara berkata, saya lebih lumayan dari Pak Petrus. Saya lebih pintar dalam pemahaman Alkitab. Saya punya pengalaman yang lebih dasar dari Pak Petrus. Itu tidak apa-apa. Yang penting ketika saudara bersinggungan dengan firman, terimalah dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya tujuannya roh Tuhan bisa menanamkan. Saya melihat sebuah kehidupan. Ketika hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, umat Tuhan berjalan dengan kedagingan, hasilnya maut. Hasilnya maut, makanya saya tidak ingin. Saya ingin saudara hidup di dalam damai, ya, ketenangan, perhentian yang luar biasa. Mari saya ingin ajak saudara untuk meneguhkan khotbah saya pada hari Minggu. Saudara yang hari Minggu tidak hadir, pastikan saudara ikut YouTube. Kalau sekali belum nangkap, dengar 2 kali. Itu namanya saudara cinta Tuhan. Tuhan hanya menyingkapkan bagi orang yang rindu. Berbahagialah orang yang rindu, haus, lapar akan kebenaran. Ia akan dipuaskan, Allah akan menyatakan dirinya. Tapi kalau saudara tidak punya kerinduan, berarti hati saudara sudah penuh dengan syarat. Penuh dengan keinginan-keinginan yang tanpa sadar dunia mulai merembes. Pembukaan ini agak panjang. Ketika saya berdoa, saya menjerit kepada Tuhan. Saya coba buka Alkitab. Saya mencoba untuk melihat satu ayat 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 16. Saya lihat untuk komentarnya. Dari komentar itu saya coba pahami. Waduh. Kalau saudara ingin menang dari apa? Bukan menang posisi, menang itu mesti mengalami peperangan. Menang dari godaan dunia. Karena sifat lama kita, dunia ini mencoba mengobarkan sifat lama kita untuk kembali berkuasa. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Saya lebih bersyukur lagi Tuhan kalau bukan karena rohmu.
Semua aktivitasku hanya meneguhkan kedaginganku. Aku mohon kemurahan-Mu. Tuhan Roh Kudus, hanya Engkau yang bisa membawa kuasa salib itu untuk menyalibkan supaya Kristus makin nyata. Itulah apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya, batin saya. Dan mari hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat judulnya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jangan ada yang berduka cita kalau saudara mendengarkan firman. Ketika saudara merasa terganggu, maaf agak tersinggung dan sebagainya, saudara katakan, ya Tuhan, itulah memang sifatku yang sudah penuh pencemaran itu. Maka aku tanggalkan, aku ingin mendengarkan firman-Mu. Bersukacitalah. Dalam satu Alkitab bahasa Yunani ada pemotongan ayat, dan ayat ini dipotong dari ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, tapi saya ingin baca dari ayat yang keempat. Berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh banyak orang karena Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Serahkanlah itu semua kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7, maka damai sejahtera yang melampaui akal budi akan memelihara hati dan pikiranmu. Loh kok Pak Petrus menghafal? Saya harus banyak menghafal Alkitab karena itu penting. Yang kedua, saya pastikan otak saya bekerja terus supaya daya ingatnya terlatih. Lah, saya ingin mengajak saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mari saya ingin ajak saudara, poin yang pertama, ini berkat yang luar biasa. Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi itu dari posisinya dari dalam penjara di Roma. Kehidupan Paulus adalah hasil. Kehidupan Paulus hanya bisa dicapai oleh pekerjaan kasih karunia, maksudnya seperti itu. Kehidupan Paulus adalah bukti dan saksi dari apa yang dapat dikerjakan oleh kasih karunia dalam hidup orang percaya. Ini memberikan kabar baik, memberikan pengharapan yang luar biasa. Jadi Paulus sadar sesadar-sadarnya. 1 Korintus 15:10 berkata, aku ada sebagaimana ada, itu karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak membuat aku pasif. Sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada rasul yang lain. Tetapi sekali lagi bukannya aku, melainkan kasih karunia. Jadi kasih karunia itu adalah penebusan di atas kayu salib, kuasanya yang bekerja di dalam batinia kita. Lah mari hari ini berarti kalau Paulus menjadi rasul yang luar biasa, bisa mengakhiri pertandingan, hidupnya berbuah-buah, banyak gereja yang dibangun, banyak orang yang diberkati olehku, kemegahanmu dalam Tuhan makin bertaju, oh kamu diperkaya. Itu semua adalah hasil pekerjaan kasih karunia. Dunia berkata manetok, uang segala-galanya, uang berbicara. Di dalam hukum kerajaan Allah, semua adalah kasih karunia. Dan kalau hal ini terjadi, saudara bisa mengaktifkan kasih karunia Allah, hasilmu akan jauh lebih dari apa yang saudara alami saat-saat ini. Jauh lebih ajaib, lebih dahsyat. Saudara akan siap. Daya pengaruh saudara bagi kerajaan makin luas, makin banyak orang terinspirasi lewat hidup saudara berkali-kali lipat dari sekarang ini. Maka betul-betul jangan sia-siakan saudara, ini di gereja yang dipenuhi anugerah Tuhan. Betul. Jadi puji Tuhan, ini sebuah pengharapan yang luar biasa. Sebuah pengharapan yang sangat menggairahkan. Bagaimana saudara bisa mengaktifkan kasih karunia, tidak menyia-nyiakan, tapi mengaktifkan anugerah itu bekerja kuat di dalam hidup saudara dan saya. Apakah saudara tidak rindu sepatah kata yang kau ucapkan, orang dipulihkan? Saudara mendengar sabda pujian, mencelikkan, membebaskan hidup yang terbelenggu, mencelikkan.
Saudara ini kok selalu nyanyi untuk orang lain ya. Mencelikkan mata rohaniku yang tidak nangkap ya. Mencelikkan mata mereka yang, padahal yang buta bukan mereka, tapi kita juga kadang-kadang buta. Buktinya, saudara mendengar dan kasih karunia bisa menghasilkan hidup Paulus yang luar biasa. Mengapa engkau biasa dan kalau tidak hati-hati cenderung merosot? Bayangkan. Harusnya mulai malam ini, mulai pagi hari ini, tidak ada kemerosotan di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Amin, amin, amin. Semua transparan, bersih, suci ilahi dan itu bisa dicapai oleh kasih karunia. Haleluya. Terus selanjutnya ada harapan yang besar bagi saudara saya. Semangat yang Paulus miliki dibagikan, diimpartasikan kepada jemaat di Filipi. Ketika Paulus pernah memberitakan Injil masuk di kota Filipi, karena ada beberapa wanita, nampaknya wanita ini menjadi pahlawan iman, tapi juga menjadi sumber problem ini. Para wanita-wanita itu kehilangan bisnisnya karena banyak orang bertobat. Mereka bikin huru-hara, Paulus dimasukkan ke penjara. Dan dipasung di tempat yang di kamar tengah, dipasung cukup kuat. Tapi karena pekerjaan kasih karunia bagi Paulus situasi dan kondisi tidak berpengaruh. Bagi Paulus yang penting saya sadar, saya yakin Tuhan ada di dalam hidup saya. Paulus menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Memang menderita karena Injil. Tapi di situ poin yang pertama, Allah turun tangan dan buat mujizat. Itu tembok-tembok di penjara bergetar karena ada gempa bumi yang hebat. Yang kedua, penderitaan karena Injil justru membawa kemajuan bagi Injil. Karena kepala penjara dan keluarganya bertobat. Tapi kalau penderitaan karena kesalahan pilihan, itu konsekuensi. Jadi ketika saudara tahu akurat, saudara rendah hati berjalan bersama dengan Tuhan, penderitaan itu akan dipakai untuk kemajuan Injil. Oh, luar biasa. Jadi Paulus mengarahkan jemaat untuk berfokus kepada Kristus. Bukan dilumpuhkan oleh penderitaan dan tantangan yang dihadapi. Semua mengalami tantangan, rintangan. Saya Senin malam jam 5 bicara berapa menit, 10 menit lah. Di kalangan misionari GBI seluruh Indonesia. Masing-masing punya tantangan, punya rintangan. Bermacam-macam respon dimunculkan. Tapi kasih karunia membuat Paulus tidak putus asa, dia tidak mundur. Di tengah-tengah yang hebat dia naikkan pujian. Allah campur tangan, mujizat Allah dinyatakan. Injil dibuat bertumbuh dan berkembang. Jadi bagi saudara saya tidak ada yang bisa menghentikan pengabdian saudara kepada Kristus. Katakan amin. Kematian pun tidak bisa. Kematian akan membawa kita masuk langsung melayani dia pribadi lepas pribadi. Jadi Paulus mendorong untuk hidup berfokuskan Kristus, hidup mendorong jemaat untuk bersukacita senantiasa dalam Yesus yang menunjukkan kebaikan. Ayat yang kelima, biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Tuhan ingin saudara dan saya saling berbaik hati. Tujuannya supaya orang luar melihat kebaikan hati kita satu dengan yang lain. Mereka tertarik dengan Yesus, katakan amin. Maka kebaikan hati dimulai dari dalam gereja. Kita perlu berbaik hati dengan orang-orang yang tidak seirama, seiman dengan kita. Itu kesempatan untuk PI terbuka. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang Tuhan sudah dekat. Inilah masa-masa di mana kasih Kristus, kemuliaan Kristus dinyatakan, dimanifestasikan lewat hidup kita. Kita jangan pusing saudaraku, saudara dan saya ini perlu rendah hati. Saudara lihat ya, ini di YouTube ini goncang.
Di YouTube goncang gara-gara satu dan lainnya saling, kalau tidak hati-hati saling menjatuhkan, saling membunuh. Saya kemarin baru dapat YouTube, tidak perlu saya munculkan di sini, nanti tambahi rame lagi. Ya. Oh. Menyedihkan. Mereka diskusi tentang doktrin, tentang begini, pandangan ini, pandangan itu, ujung-ujungnya yang dilihat hanya hukum yang tertulis, doktrinnya beda, merasa doktrinnya paling benar. Jadi masalah adalah tidak sanggup melakukan doktrin, karena hukum yang tertulis mematikan. Sami mawon, sama saja saudara kekasih. Mari hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat Paulus mengimpartasikan sebuah gaya hidup yang dikatakan unconditional, tanpa syarat, tidak dipengaruhi oleh keadaan, saudaraku. Sesuatu yang sangat luar biasa, tidak dipengaruhi oleh keadaan, ya. Does not depend situation. Jadi tidak dipengaruhi oleh keadaan, situasi, itu sesuatu yang ilahi, yang supranatural. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Nanti saya ingin menjelaskan bagi saudara. Dalam ayat yang keempat, ini ada penegasan yang hebat. Dalam satu kalimat, ada dua penekanan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Dalam satu kalimat, dua penekanan. Berarti ini sangat penting. Ini bentuk imperatif present, maka diterjemahkan senantiasa. Untuk saudara mengarahkan, memfokuskan kepada Yesus, bersukacita karena Yesus senantiasa. Ya. Does not depend situation, ya, unconditional, tanpa syarat. Saudara betul-betul bisa memiliki sikap bersukacita karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau sukacita saudara di luar Tuhan, yang menjadi sumber sukacitanya, tuh hari ini bisa menyenangkan, besok bisa mengecewakan. Tapi kalau Tuhan hari ini menyenangkan, besok lebih lagi, besok lebih lagi. Katakan amin. Dunia ini sudah jatuh. Sudah terkutuk. Dunia ini hanya tunggu waktu Yesus datang, hancur semuanya. Mosok saudara mengikuti pola gaya hidup yang mau binasa, mau hancur? Tidak. Tidak. Ada harapan jemaat. Maka saya sebagai gembala juga punya harapan yang besar. Tuhan sedang bekerja kuat di dalam hidup saudara. Hanya yang dua hal yang menghalang-halangi saudara, menghalang-halangi pekerjaan Tuhan. Yang pertama, saudara menolak mentah-mentah. Yang kedua, karena ketidakpercayaan. Itu Allah tidak bisa leluasa bekerja. Ketika saudara hidup Tuhan, aku rindu seperti yang kau firmankan. Kecuali saudara dengar khotbah, tidak cocok dengan pola saya. Ada loh saudaraku. Pendeta mengkhotbahkan Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42. Jemaat itu begini-begini. Ada orang berkata begini, itu enggak relevan. Itu tafsir dari mana? Itu tafsir dari mana? Itu firman. Firman itu prinsipnya berlaku. Jadi saudara kekasih, kita harus bisa melihat ini bukan surat biasa, ini di dalam surat itu mengandung firman. Firman itu kekal. Maka saudara kalau pemahamannya keliru, responnya keliru. Kalau saudara tidak nangkap, tidak mudeng, tanya sama saya, tanya sama anak saya. Kalau pas anak mantu saya datang juga bisa ditanya. Ya. Karena mereka semua sedang saya perlengkapi, persiapkan untuk setelah saya nanti pulang ke surga, ketemu Bapak Ibu Ayub. Toh akhirnya kita pulang juga kan? Ya, kalau saya sama Pak Gideon ini ya udah undi lah, Pak Gideon 75, saya 65. Nggak tahu dipanggil mana yang duluan ya Om ya. Yang penting siap ya Om ya. Oh, masih berapi-api terus.
Setiap pagi doa pagi. Haleluya. Kadang-kadang ya karena usia doa pagi agak ngantuk saya tahu, tapi semangatnya saudaraku luar biasa. Lah saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian, lah yang lain mana? Yang lebih muda mana? Saya tidak terpanggil Pak, tak panggil. Saya tidak digerakkan Tuhan nanti kalau salaman sama saya tak horek-horek saudaraku. Haleluya. Seringkali kita ini terlalu banyak alasan yang sebetulnya tidak alkitabiah. Pertanyaannya mengapa harus senantiasa bersuka cita karena Tuhan Yesus? Ya. Mengapa? Ini penting karena ini tekanannya kok 2 kali diucapkan dalam 1 kalimat bukan 2 kalimat. Ini apa alasannya di sini? Ya, belum. Alasan kita bersuka cita karena pertama, Tuhan Yesus adalah kehidupan kita yang baru. Bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Kalau hidup berpusatkan diri, itu akan menjadi pesimis, gampang putus asa, lemah, tidak berdaya. Kalau hidup bergandarkan Kristus, Kristus bisa kalah enggak? Tidak bisa. Kristus sanggup mengatasi masalah saudara? Sanggup. Kristus bisa mengubah enggak keburukan jadi kebaikan? Bisa. Maka hari ini alasan yang mendasar Alkitabiah mengapa saudara bersuka cita karena Yesus, Dia hidup kita yang baru. Dia sumber hidup kita yang baru, dia vitalitas rohani, daya pendorong, daya penggerak, daya penopang, daya pelindung, daya kesanggupan kita. Dan dia tidak di belakang langit biru, dia ada bersama kita. Dia sedang bergerak, hanya ketidakpercayaan menolak atau dengan sengaja kita mencemplungkan diri kepada sifat-sifat duniawi dan kedagingan. Disitulah Roh Kudus berduka cita. Dia menanti pertobatan kita. Tuhan bekerja, iya. Seringkali dia bekerja mengirimkan situasi kondisi untuk menarik perhatian kita. Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat dasar ini penting. Ya, saya kadang-kadang cek doa pagi. Saya sengaja dari rumah sudah ada dorongan gitu. Saya ajak nyanyi cepat. Nyanyinya kan begini saudaraku. Dengar dia panggil nama saya. Wah, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya. Dia juga panggil namamu. Oh giranglah. Lah kalau saudara nyanyi oh giranglah harusnya. Itu koyoknya pagi itu kayak penuh beban. Oh pelan-pelan gitu, malu. Tidak enak kalau pagi sukacita itu. Berarti kondisi lagi saudaraku. Entah pagi entah sore kalau sukacita ekspresikan. Katakan amin. Saya coba cek itu terpaksa tergoda saya memimpin pujian sama melihat gitu. Aduh penuh beban ini. Penuh beban. Dijak sukacita kok angel ya. Karena pikirannya adalah tidak cocok pagi ini bersukacita. Itu masalahnya. Hari ini saya ingin bersukacitalah senantiasa. Kalau saudara bersukacita hal-hal di luar Tuhan, hari ini bisa hal itu mendatangkan sukacita, besok bisa mengecewakan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya dikatakan Galatia 2 ayat, coba kita lihat, iya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, yes. Kemanusiaan kita telah disalibkan. Mati bersama Yesus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Luar biasa. Yang kedua, hanya Tuhan yang membuat saudara dan saya sanggup. Mengapa harus Tuhan hadir dalam hidup kita? Karena Tuhan tahu modal kita itu bukan modal lumayan, negatifnya terlalu banyak. Aku bersifat daging terjual dalam kuasa dosa. Begitu aku saudara, pendapat saudara yang brilian mulai muncul, di situ dosa mulai bergerak. Karena aku dikuasai oleh dosa. Sehingga aku ini sarana dosa bekerja. Aku yang terbaik, aku yang terburuk sama saja. Itu adalah sarana dosa untuk menyatakan diri. Maka dibutuhkan kerendahan hati. Mintalah roh Tuhan untuk membawa salib. Menyalibkan dalam realitas pengalaman sehari-hari.
Karena hanya Dia yang buat kita sanggup. Alkitab berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga yang menggenapinya. Paulus sampai berkata, aku telah menyelesaikan pertandingan. Waduh, luar biasa. Luar biasa. Kadang-kadang saya melihat kalau nguburin orang mati, ya jemaat yang meninggal gitu, saya sementara lihat di kuburan-kuburan itu telah mengakhiri pertandingan. Siapa yang bilang? Pertandingan apa yang diselesaikan? Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan, betul-betul konfirmasi peneguhan dari Roh Tuhan. Karena saya jarang-jarang ke kuburan. Kasihlah orang yang masih hidup. Kalau mati baru dikasih boleh, kita bersih-bersihkan boleh. Tapi ketika saudara masih punya orang tua, masih hidup, bersyukurlah. Kasihlah dia. Kok abot banget ini pagi ini saudara. Kasihlah bapak ibumu yang masih hidup. Jangan ada yang malu. Oh sekarang kok bapak aku rambutnya sudah putih. Om Gideon nanti kalau ibadah yang rambutnya putih bisa dibuat hitam. Supaya anak-anak tidak malu. Loh, rambut putih itu mahkota loh, Om Gideon itu luar biasa itu. 75 masih semangat pelayanan. Itu kekayaan loh Om. Ya, awet hidup ya Om ya. Untuk nemenin saya. Haleluya. Masa yang muda-muda kalah? Haleluya. Enggak kalah Om, cuma kasih karunia belum bekerja. Belum digerakkan, tak horek pagi hari ini lewat khotbah saya. Saya ingin mari kita bersukacita, Tuhan menuntut, Dia menggenapinya asal saudara percaya. Tuhan tidak pernah gagal untuk menggenapi yang Dia maksudkan. Harusnya saudara punya iman Abraham. Kondisi tidak mungkin, tapi Abraham berkata, oleh firman-Nya Allah membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan Abraham percaya Allah sanggup menggenapkan apa yang Dia janjikan. Kalau Tuhan berjanji, Ia yang memanggil saya, Ia menggenapi, saya dipanggil dalam keadaan apapun, kondisi apapun dalam pelayanan. Dia juga yang menyanggupkannya. Itu dasar pengharapan, dasar sukacita kita. Terus saya ingin ajak saudara untuk melihat hari ini, saudara kekasih. Alasan yang ketiga adalah hanya Tuhan yang berkuasa membuat kita berbuah lebat. Tinggallah di dalam aku di dalam kamu, dan kamu akan berbuah banyak. Loh, ini janji loh. Jadi saya yakin hidup saya, pelayanan saya akan berbuah-buah. Saya bersuka cita Tuhan untuk janjimu. Saya hanya percaya kepada janjimu. Dan orang-orang yang terlibat dengan pelayanan, yang terhubung akurat dengan hambamu, akan mengalami hal yang sama. Karena apa? Pewahyuan yang saya terima ketika saya lepaskan, saudara terima. Tapi kalau saudara memposisikan tidak akurat dengan saya, apa yang saya terima ketika saya bagikan, saudara menolak. Hanya sesederhana itu. Kekristenan itu. Hanya Tuhan yang berkuasa membuat saya berbuah-buah. Saya hanya berdoa, Tuhan. Saya ingin memberitakan kabar baik ini. Saya ingin memberitakan kabar baik ini. Kabar sukacita ini. Dan Tuhan mulai buka pelayanan. Ya. Saya Senin nanti bicara di Misionaris seluruh Indonesia. 2 minggu yang akan datang bicara di antara para hamba-hamba Tuhan di Perwil. Saya percaya Tuhan akan tuntun. Karena begitu, Tuhan saya bilang, berikan kesempatan, aku buka pintu kesempatan untuk memberitakan kabar baik. Tapi kalau Tuhan izinkan saya tidak pergi, saya akan menggembalakan penuh sukacita. Karena pusat sukacita kita adalah engkau membuka pintu, itu namanya tuntunan Tuhan. Engkau menutup pintu, itu juga tuntunan Tuhan. Tidak ada rahasianya. Yes.
Yang keempat, hanya Tuhan sumber berkat perlindungan yang aman. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu apa? Senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ini artinya saudara tidak merasa kekurangan sesuatu pun. Batin saudara akan merasa lengkap, utuh, bersyukur. Saudara akan mengalami damai sejahtera yang melampaui akal budi. Ini hidup yang sejati. Kalau sukacita saudara, itu saudara dapat karena engkau mengejar sesuatu dan engkau mendapatkan sukacita dari sesuatu. Itu bukan hidup yang sejati. Itu hidup bios, hidup suke. Hidup yang sejati itu adalah Zoe, hidupnya Yesus, di mana saudara didorong, digerakkan oleh Roh Tuhan, engkau meresponi, itu baru hidup yang sejati. Di luar tuntunan roh, engkau sedang melakukan menghayati hidup yang tidak sejati. Kalau saudara ingin tahu hidup dari bios tubuh, ada istilah bioskop. Oh, kau bisa menangis lihat film itu, tapi itu bukan realitas. Itu hanya gambaran. Saudara, saya kadang-kadang sedih, banyak muda-mudi semangat luar biasa. Tapi kalau sudah mulai jatuh cinta dengan cewek, itu kok langsung ya, dengan Tuhan sudah mulai hilang ya, kurang. Saudara tak sadar, cintamu kepada lawan jenismu, itu hanya bayang-bayang dari gambaran cinta yang sejati, yaitu Yesus. Apakah kau ingin mengejar bayang-bayang atau mengejar realitas? Kalau saya mengejar bayang-bayang, saya orang yang paling bodoh di dunia. Haleluya. Kadang-kadang orang itu hidup dalam bayang-bayang imajinasi. Waduh, kalau orang sedang jatuh cinta itu, dia ketawa sendiri, jadi kayak gila saja. Iya, apalagi kalau sedang bel begitu, padahal kan enggak lihat, enggak video call. Iya kok. Loh kok pakai ekspresi begitu, kok biasa saja? Iya, baik. Iya, saya akan ke sana. Pokoknya cepat. Kalau engkau mengingini sesuatu di dunia, engkau bisa bayar harga seberapa mahal. Engkau bisa tinggalkan sesuatu untuk sedang mengejar apa yang kau ingini. Percayalah, keinginan Allah ditanam di dalam hatimu. Sehingga kau hanya mengingini Dia. Dan saudara akan diberikan kenikmatan hidup yang sejati. Haleluya. Sengaja tidak saya hidupkan, ganggu. Nanti saya dibatasi oleh itu. Dan saya ingin mengajak saudara, itulah sumber sukacita kita. Oke? Alasan berkuasa. Alasan yang kelima, karena hanya Tuhan yang berkuasa melindungi supaya saudara dan saya tidak jatuh dalam dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Yang membuat saudara dan saya tidak jatuh dalam dosa itu hanya Tuhan. Jangan andalkan daging. Daging itu sudah memang kondisinya di bawah kuasa dosa. Begitu saudara beralih bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada daging diri sendiri, walaupun untuk tujuan, motif, alasan yang baik, saudara sedang membuka kesempatan dosa bekerja. Yeremia 17 ayat 5-18. Ayat 5-8, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatan diri sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Berkat Tuhan itu bukan parsial. Berkat Tuhan itu komprehensif. Engkau menjadi seorang kepala rumah tangga yang hebat, keturunanmu juga hebat. Bukan parsial yang hanya kelihatan.
Satu sisi ini keberhasilan dunia itu parsial. Ini berhasil, aspek ini berhasil, tapi sini keduduran, sini keduduran. Mengapa? Karena saudara mencoba meraih keberhasilan dengan hikmat diri sendiri. Seandainya saudara dituntun hikmat yang tertinggi, dia akan membuat saudara berhasil secara komprehensif, seluruh aspek menjadi utuh dan lengkap. Engkau bisa menjadi kesaksian yang luar biasa. Terus kita akan lihat saudara kekasih. Ayat yang ke-6 berisi perintah untuk terus-menerus menyerahkan segala kekhawatiran dan kecemasan pada Tuhan. Anxious, ya. Jemaat Filipi menghadapi tekanan dari dalam dan dari luar. Jadi tekanan, masalah, godaan dari dalam, dari luar, ini bisa mengganggu kerohanian jemaat di Filipi. Ini kondisinya, makanya janganlah kamu cemas tentang mencemaskan dengan segala sesuatu. Dari dalam ini tekanan tantangan dari dalam jemaat. Ada dua tokoh perempuan yaitu Euodia dan Sintike sebagai diaken. Lah, dua perempuan diaken ini saling berselisih. Yang jadi masalah diaken yang namanya Euodia, dia punya pengikut. Yang namanya Sintike, dia punya pengikut. Pengikut daripada Euodia dan Sintike ini juga saling berselisih. Karena empoknya, pusatnya berselisih. Ini bisa melumpuhkan gereja Tuhan. Berebut kekuasaan, pengaruh. Untuk hal seperti ini Tuhan serius dengan gerejanya. Saya berdoa supaya tidak ada di tempat ini. Kesalahpahaman bisa terjadi, kita sedang berproses. Tapi di sini kok bukan laki-laki ya, perempuan ya. Kok diakennya perempuan, dan perempuan ini sumber permasalahan yang ada di jemaat di Filipi. Nampaknya wanita itu sangat banyak berpengaruh, hidup bersumberkan emosi. Ya, ini yang sering kali jadi masalah. Istilah bahasa kerennya baper. Tidak hidup dalam realitas kebenaran. Dan kalau ini tokoh-tokoh ini orang yang berpengaruh ini berselisih, waduh, ini pengaruhnya buruk, mencemarkan jemaat. Contoh, ya di sini mah tidak ada, ini contoh aja. Saudara kurang sepakat dengan saya. Ada jemaat yang baru datang dan itu ada dalam pengaruhmu. Tidak usah sungguh-sungguh, tidak usah. Pak Petrus gini-gini loh. Kayak ini nguntil di gereja. Saya bukan kutil. Gue gini, wah khotbahnya mau nyakiti orang lain. Nah, ini tanpa sadar mencemarkan orang yang baru tadi. Ya. Terus orang yang baru menutup benteng, dia kehilangan berkat yang Tuhan pakai saya. Belajarlah rendah hati. Ini pekerjaan Bapak, kebun anggur Bapak. Ya. Betul. Ya, saya makin penuh rasa hormat kepada Tuhan. Lah, terus bagaimana saudara mengasihi caranya? Paulus menolong untuk kedua perempuan dan jemaat yang terpengaruh. Paulus menasihati supaya mereka menunjukkan sikap rendah hati dan segera menyelesaikan permasalahan yang ada. Paulus menyatakan bahwa Kristus loh ya. Kristus mau merendahkan dirinya bahkan taat sampai mati atas kayu salib. Jadi yang membuat saudara saya itu menjaga harga diri, tidak mau merendahkan diri, itu sifat manusiawi saudara yang sudah tercemar oleh dosa. Hanya Kristuslah kerendahan hatimu yang sejati. Ketika saudara seranting melekat pada pokok anggur, Kristus mengalir. Itu kerendahan hati sejati. Sifat alamiah saudara yang sudah tercemar dengan dosa itu amat sangat rusak saudaraku. Maka bergantunglah seperti ranting melekat pada pokok anggur. Paulus memberikan gambaran Yesus, dia merendahkan dirinya, taat sampai mati.
Ia mengajar jemaat untuk memiliki kasih yang rendah hati, siap dan tetap satu sekalipun diperhadapkan dengan penderitaan. Percayalah saudara kekasih, doa kami ini ada beberapa ketua yang sedang calon-calon pimpinan untuk care group ini, saya suruh minta kamu berdoa, sentuh dulu yang punya pengaruh impact untuk pengaruh kegerakan Allah ini. Dan mereka sedang berdoa. Ada Dr. Yuniarti, Mas Agus Suranto, ya, ada Pak Utomo, ada Ibu Rosi, terus satunya lagi Pak Janto. Saya suruh berdoa supaya Tuhan tunjukkan. Lah dari anak-anak rohani nanti muncul, saya harapkan semuanya terlibat di dalamnya. Ada komunitas di mana di dalamnya saudara bertumbuh. Saya tekankan, jangan koncoisme ya. Koncoisme KKN jangan. Minta tuntunan roh. Seperti Yesus memilih murid-muridnya semalam-malaman berdoa. Jadi ini bukan, kalau belum terpilih itu bukan saudara tidak berkualitas, tapi Tuhan punya waktu yang berbeda. Mungkin di level selanjutnya. Dan sekali lagi jangan ada yang merasa di sini saya senior, saya junior. Saya jujur di depan saudara, saya junior. Karena makin hari saya makin sadar saya bodoh kalau Tuhan tidak menyingkapkan rahasianya. Saya paling tahu sifat daging itu jahat sekali. Ya. Saya ingin pakai semua jemaat untuk menjadi alat kasih karunia-Nya. Cuma ada kualifikasi. Paulus berkata kepada Timotius, orang yang menyucikan dirinya, mengkhususkan dirinya, penuh pengabdian dari dalam hati, dan itu dilihat oleh Tuhan dipimpin Roh Allah. Paulus berkata, ia akan ditempatkan menjadi harta yang mulia, tempat perabot yang mulia. Itu kualifikasi ilahi. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, tantangan dari dalam seperti itu, tantangan dari luar. Kalau saudara melihat itu ada seorang profesor teologi berkata itu misionari Yahudi. Tantangan dari luar yaitu masuknya misionari Yahudi yang telah masuk menyeret jemaat untuk kembali kepada Taurat. Saya bacakan dulu di dalam kitab Filipi ya, supaya saudara bisa melihat. Filipi pasal yang ketiga dikatakan di situ ya, ayat yang kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Aduh, saya kalau membaca itu pelan-pelan aja. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Ini penyunat yang palsu ini bukan dukun palsu yang tukang nyunati orang. Ini adalah pengajar-pengajar orang-orang Kristen yang belum utuh, belum lengkap pemahamannya tentang kasih karunia yang Paulus bagikan. Membawa jemaat itu Filipi, jemaat Galatia hampir sama untuk kembali kepada tata cara istiadat Yahudi. Diselamatkan itu harus melalui tindakan, bukan kita diselamatkan oleh karena anugerah. Tapi tindakan itu adalah buah keselamatan yang nyata dalam tindakan. Lah hari ini kita akan lihat tugas pentingnya gembala itu di sini. Baik saudara tidak mengerti ya. Itu ribuan pengajaran-pengajaran yang membingungkan semua. Itu bukan hari ini. Kalau saudara belajar sejarah gereja itu kelompok ini bermusuhan dengan kelompok ini bermusuhan dengan ono ini karena doktrinnya berbeda disebut sesat. Itu rumit, pergumulan gereja itu rumit. Kalau saudara belajar sejarah gereja, maka dibutuhkan anugerah saja. Jemaat ada di dalam on the track, dalam tracknya Tuhan. Ya, kita lihat saudara kekasih. Terus Filipi ya tadi kita tidak usah baca. Paulus memberi solusi yang luar biasa dalam menghadapi permasalahan yang ada untuk tetap bertumbuh dan menyatakan karakter Kristus. Bagaimana saudara tetap bertumbuh? Ya.
di tengah-tengah kesalahpahaman, ya, perbedaan pendapat, saudara dan saya bisa bertumbuh bersama-sama. Pertama, jemaat harus tetap bersukacita hanya karena Tuhan. Saya bukan bersukacita karena pelayanan, tapi karena Tuhan. Mereka harus memiliki sikap Kristus, yaitu memiliki kasih yang rendah hati dan rela menderita untuk kebaikan sesama. Saran selanjutnya adalah jemaat harus menyerahkan semua kekhawatiran dan kecemasan yang ada dalam doa dengan penuh syukur. Maka pentingnya doa syafaat. Ya, pentingnya doa syafaat. Saya sekarang tidak minta saudara menjadi pendoa syafaat. Saya minta Tuhan, Engkaulah roh syafaat itu, bekerjalah di tengah-tengah jemaatmu. Maka saudara tidak merasa tertekan, tapi didorong dari dalam. Sehingga kalau nanti pendoa-doa syafaat bertambah-tambah, itu hanya karena dari Dia, bagi kemuliaan Dia. Saya hanyalah corong, hanyalah sarana semata-mata. Jadi berdoa untuk pertumbuhan pribadi, tapi juga berdoa untuk pertumbuhan orang lain. Apalagi berdoalah untuk orang-orang yang mengecewakan saudara. Saya berdoa banyak kepada orang yang tanda kutip ya, bukan selamanya dalam kasuistik bisa mengecewakan saya banyak doakan. Pertama, supaya saya kehilangan sengat pahit hati dan kecewa. Kedua, Tuhan berikan kesempatan kepada orang tersebut beroleh anugerah pertumbuhan rohani. Sebab saya hanya ingin menyenangkan Tuhan, apa yang Dia inginkan terwujud. Saya tidak ingin menyenangkan keinginan saya yang sudah tercemar dosa itu. Lah, mari kita akan lihat saudara kekasih. Berkatnya adalah ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah akan bekerja kuat dalam hati umat Tuhan yang memampukan mereka dapat terus bertumbuh secara rohani. Keadaan situasi apapun saudara tetap bertumbuh. Keadaan baik atau tidak baik saudara terus maju menunaikan tugas panggilan dan pelayanan. Itu artinya damai sejahtera yang melampaui akal budi akan memerintah. Saudara digerakkan, didorong oleh damai sejahtera yang secara akal budi engkau harusnya mundur. Secara akal budi saudara harusnya berhenti. Tapi saudara ada dorongan yang melampaui alasan apapun, engkau akan tetap maju karena Tuhan. Itu namanya supranatural. Tuhan ingin saudara sampai di level itu. Maka damai itu menjadi gaya hidup saudara. Dan saudara bisa melihat hidupmu penuh damai, wajahmu penuh damai, matamu penuh damai, mulut saudara penuh damai. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati hari ini. Saya berdoa, sungguh-sungguh berdoa dari pimpinan rohnya. Tidak ada saudara yang dianggap ketinggalan. Semua saudara masuk perempat perhentian. Tidak ada saudara yang kecewa dalam hidup ini. Apalagi tidak ada satupun yang kecewa karena pelayanan. Harusnya pelayanan itu adalah sebuah respon ucapan syukur kepada Tuhan. Dan saudara tidak kecewa di tengah-tengah berkeluarga, tidak kecewa dengan pasangan hidup saudara, itu ketetapan Tuhan, ya terimalah dengan ucapan syukur. Kecewa dengan anak-anak dan sebagainya, dengan besan, dengan menantu, semuanya harus dihapus. Bersukacitalah di dalam Tuhan, maka wajahmu akan berbinar-binar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita angkat roti. Tuhan merindukan kau memiliki tubuh yang sehat. Tubuh untuk kau gunakan menjadi senjata kebenaran. Untuk mengabdi kepada Kristus untuk pelayanan. Kita terima tubuh Yesus dalam nama Yesus. Bersukacitalah. Untuk kelemahan dan sakit penyakitmu telah ditanggung oleh Yesus. Bersukacitalah, kutuk telah dipikul oleh Kristus.
Hal-hal yang buruk yang harusnya saudara terima telah dipikul oleh Kristus. Mari kita terima dengan ucapan syukur. Kita terima darah Yesus. Bapa, kami bersyukur untuk kasih karunia yang begitu limpah. Kasih karunia akan membangkitkan jemaat-Mu dari orang biasa menjadi luar biasa. Akan membuat jemaat dari orang yang tidak berpengaruh menjadi berpengaruh. Kasih karunia akan membawa jemaat-Mu akan terus naik dan naik dan naik bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimanapun jemaat berada, mereka siap menjadi berkat bagi banyak orang. Angkat tangan saudara. Berkat Bapa yang begitu limpah, baik, penuh kebaikan, penuh kebajikan, turun atas saudara. Kasih sayang Tuhan Yesus lewat perkutuannya Roh Kudus menyertai saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya,